Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi yang cerah, pagi yang indah. Hari ini kita bisa menikmati hari-hari, mudah-mudahan ayah bunda dan mitra Pas FM semuanya Allah berikan kesehatan, Allah berikan banyak kebaikan sehingga aktivitas hari ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akan menambah potensi untuk kita meraih masa depan yang lebih cemerlang. Baik Pak Amel, memang pagi ini edisi yang spesial. Kami dari BLC sebagai lembaga pengembangan diri terutama dalam komunikasi tampil di depan umum ya, hari ini mendapatkan undangan kehormatan dari Pas FM untuk mengisi acara Tukso Buah Hatiku, ya, dengan tema yang sangat menarik ini Mbak Amel ya. Tema kita pagi hari ini adalah mengembangkan potensi buah hati lebih percaya diri. Ya, sebagai ayah bunda, buah hati kita ini adalah permata hidup kita, gitu ya Mbak Amel ya. Betul sekali. Permata hati hidup kita yang tentunya kita ingin nilai-nilai mulia, nilai-nilai positif, nilai-nilai yang memberi manfaat untuk umat, masyarakat secara luas bisa dihadirkan oleh putra-putri kita sebagai buah hati kita. Tentu sebagai ayah bunda memiliki putra-putri yang demikian tentu membahagiakan sekali Mbak Amel ya. Nah karena itu sebagai orang tua tentu kita menginginkan anak-anak kita ini menjadi bahagia. Betul ya Mbak Amel Betul. ya? Mbak Amel sudah punya putra putri? Sudah ya? Ya. Pasti pingin masa depannya hari ini dan masa depannya bahagia, penuh empati, percaya diri, memiliki harga diri yang tinggi dan unggul dalam bidang yang mereka geluti. Nah, tapi Mbak Amel dan mitra Pas FM, dari sifat-sifat positif yang tadi kita sebutkan, ini ada sifat yang diinginkan adalah rasa percaya diri anak ini menjadi salah satu pondasi yang paling penting untuk mewujudkan itu tadi. Ya, jadi saya tekankan rasa percaya diri pada anak buah hati kita ini menjadi salah satu pondasi utama, pondasi yang sangat penting untuk menumbuhkan nilai-nilai positif yang lainnya. Karena tanpa rasa percaya diri itu yang lainnya kurang bermakna gitu Mbak Mel ya. Nah, maka membangun rasa percaya diri pada anak ini dimulai dari mana? Ya dari kita sebagai ayah bunda gitu ya. Karena buah hati kita ini Allah anugerahkan kepada kita lahir di muka bumi ini belum bisa berekspresi ya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya anak-anak kita lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah Mbak Amel. Nah fitrah itu adalah kondisi di mana buah hati kita itu siap Mbak Amel. Itu jadi kondisi fitrah itu adalah kondisi di mana buah hati kita sedang siap. Nah disinilah peran kita sebagai orang tua. Bagaimana kita menggerakkan, mengaktifkan, menghidupkan kesiapan buah hati kita ini. Mau kita siapkan ke arah mana? Nah inilah tergantung kita sebagai orang tua. Nah karena itu mulai sejak sedini mungkin pola asuh gitu ya. Cara kita berkomunikasi dengan mereka ini sangat mempengaruhi pertumbuhan prestasi anak didik kita, putra-putri kita, buah hati kita, terutama dalam membangun rasa percaya diri. Nah, cara paling mendasar adalah orang tua harus memberikan kepercayaan kepada anak, Mbak Amel ya, supaya mereka yakin
tumbuh keyakinan bahwa mereka ini punya kemampuan diri mereka sendiri. Ada yang menarik, Mbak Amel, saya akan mengutip sebuah perkataan yang ini perlu kita jadikan pertimbangan ya, referensi juga. Seorang pengusaha besar dunia, Henry Ford ya, mengatakan jika Anda percaya Anda bisa atau Anda tidak bisa, saya ulangi, jika Anda percaya Anda bisa atau Anda tidak bisa, Anda mungkin benar. Mbak Amel bisa mencerna kalimat ini? Ya. Nah, maksudnya gini Mbak Amel ya. Maksudnya ketika seorang anak percaya bahwa ia mampu melakukan sesuatu, maka kemungkinan besar ia mampu melakukannya. Jadi kalau si anak ini punya rasa percaya diri, mampu melakukan sesuatu hal, gitu, terkait itu hal yang kecil, yang besar dan seterusnya, apapun dia merasa yakin mampu melakukannya, maka dia akan mampu melakukannya. Kalaupun ia tidak berhasil melakukan hal itu, ia akan mencoba berulang kali karena dia merasa yakin bisa, gitu Mbak Amel ya. Jadi penting kita menumbuhkan rasa percaya diri, rasa anak buah hati kita ini memiliki keyakinan mampu melakukan sesuatu, itu percaya diri. Tapi ketika seorang anak percaya bahwa ia tidak bisa, ya, dia percaya nih, dia yakin nih, dia tidak bisa, maka kemungkinan ia akan tidak berhasil melakukan itu. Dan ia tidak terlalu ingin mencoba lagi karena dia sudah merasa saya tidak bisa nih, gitu. Apa iya gitu dan seterusnya. Sehingga kalaupun dia mencoba melakukan dan tidak berhasil, ya sudah menyerah begitu saja. Nah, itulah bahayanya kalau buah hati kita ini tidak memiliki rasa percaya diri. Bisa dibayangkan Mbak Amel, kira-kira apa yang akan terjadi hari-hari berikutnya, masa depan dan seterusnya kalau buah hati kita tidak punya pondasi rasa percaya diri. Oke, menarik sekali Mitra Pas pembahasan kita di pagi hari ini terkait dengan mengembangkan potensi buah hati lebih percaya diri. Kita juga masih mengundang untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di program spesial Buah Hatiku, Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati dengan BLC, Brilliant Learning Center. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai mengembangkan potensi buah hati lebih percaya diri. Untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung, bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385-877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Bahwa untuk membentuk pribadi anak, bisa kita bilang ini peran orang tua memang sangat penting berarti ya Pak ya? Tepat sekali Mbak Amel, betul. Tapi masih ada beberapa orang tua yang otoriter, katakanlah seperti itu, yang masih memikirkan ego dari orang tua sendiri tanpa memikirkan bagaimana perasaan anak, yang nantinya juga membentuk anak yang kemudian menjadi minder, tidak percaya diri dan lain sebagainya ini ya Pak ya? Iya betul Mbak Amel ya, maka nanti kita penting mengikuti edisi ini karena itu nanti penting untuk kita sebagai ayah bunda, juga penting untuk buah hati kita gitu ya. Maka bukankah buah hati kita ini permata hidup kita, maka layak untuk kita berikhtiar, layak untuk kita berinvestasi bagaimana kita bisa mendidik anak
putra-putri kita, buah hati kita dengan baik gitu, Oke. Mbak Amel, ya. Sudah ada yang gabung via telepon, sepertinya kita angkat dulu, Bapak. Oh, silakan, Iya. silakan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Bapak sama Ayah Harto Kudus. Ayah Harto di Kudus. Ya, saya mau Monggo. tanyakan Bu masalah buah anak hati itu. Sebetulnya saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membina anak supaya menjadi anak yang baik, soleh dan salihah, terpenuhi apa yang diharapkan. Tapi kendalanya Bu, kendalanya itu yang terbentur di masalah dana itu loh Bu. Ya, kalau kita ingin membagikan anak dan supaya anak bisa percaya diri, kalau tidak terpenuhi apa yang diharapkan, terus sarannya dan prasyaratnya ayahnya itu tidak kurang memenuhi. Itu gimana langkahnya? Cukup itu tolong minta pendapat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ayah Harto yang ada di Kudus. Ini sudah berusaha untuk membina anak, tapi kendalanya di dana. Kenapa harus di dana? Sebenarnya kan ini tidak berpengaruh ya Pak ya, atau bagaimana ini Pak? Ya, bisa iya, bisa tidak, Mbak Amel ya. Tergantung situasi dan kondisinya. Ya, benar sekali Mbak Amel. Jadi apa yang dirasakan oleh beliau, Bapak Harto ya, dari Kudus tadi ya. Bapak Harto dari Kudus itu juga dirasakan ayah-ayah yang lain juga Mbak Amel, ibu-ibu yang lain juga Mbak Amel gitu ya. Jadi dilema. Nah, maka disinilah pentingnya nanti kita terus mengikuti acara-acara talkshow ini, karena nanti akan ada tips-tips Mbak Amel ya. Iya, di sini gratis kok ya Pak ya. Gitu ya. Siap gitu ya. Bisa bertanya Iya. gratis di sini ya. Ya, kecuali nanti kalau ngundang training sendiri bayar ya. Ya, di sini mumpung kita manfaatkan ini. Ya, nanti akan kita share tips-tipsnya ya. Jadi memang ya kita semua ini pilihan, ada berbagai macam cara gitu ya, upaya yang kita lakukan, baik yang berbayar, bahkan sebenarnya yang gratis juga banyak Mbak Amel gitu ya. Dan ini lebih asik sebenarnya yang gratisan ini. Kenapa? Karena itu bukan hanya untuk buah hati kita, tapi itu juga sebagai bahan untuk kita happy, bisa menikmati serius dan perjalanan mendidik anak kita gitu. Memang memiliki anak yang percaya diri dan bahagia adalah idaman setiap orang tua Mbak Amel ya. Tapi sayang Mbak Amel ya, banyak sekali orang tua, guru ya, asuh anak gitu ya, dan lain sebagainya yang tidak tahu bagaimana cara membangkitkan rasa percaya diri. Dan ditambah lagi gitu ya, ini kan materi penting Mbak Amel ya, hal penting. Sayang sekali ini juga tidak masuk dalam sistem pendidikan kita. Betul. Gitu ya. Padahal ini adalah pondasinya gitu ya. Karena itu kita harus terus upgrade, karena biasanya itu kan kita sebagai ayah bunda, orang tua, bagaimana anak kita tuntut belajar gitu Mbak Amel ya. Iya. Kita lupa gitu ya, sebagai orang tua kita juga harus belajar ini ya. Karena dunia anak kita itu beda dengan waktu dunia kita dulu. Betul. Ya. Nah, kita juga harus memahami dunia anak kita sekarang sehingga kita lebih mudah adaptasi bagaimana kita bisa mendidik putra-putri kita gitu ya. Nah, nanti kita akan lanjut Mbak, nanti akan ada tips-tipsnya gitu ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Ini sudah ada yang bergabung lagi. Untuk yang sudah gabung dari 2278, ini bila anak-anak sudah terlanjur menjadi anak yang minder, ini bagaimana cara merubahnya biar menjadi pede ini Pak ya? Agak susah ini sepertinya ya. Iya Mbak Amel ya, itu pertanyaan utama itu ya. Itu nanti satu episode sendiri itu ya. Nanti kita akan adakan episode khusus itu Mbak Betul, Amel ini ya. harus disimak terus berarti. Betul, ya. Karena nanti akan ada episode yang kita akan judulnya nanti mengatasi mental anak gitu ya, yang sudah terlanjur bagaimana insecure gitu ya, kurang percaya diri. Itu ada nanti agak panjang itu Mbak Amel ya. Mungkin bisa singkat dulu ini Pak. Boleh. Oke, baik ya. Kita kasih bocorannya dulu ya. Nanti
beberapa hal yang bisa kita lakukan begitu ya. Dan ini juga mungkin sekaligus bagi Pak Harto tadi gitu ya. Ini juga tips-tips yang kita berikan ini bisa kita lakukan sendiri ya, free gitu ya. Nah, kalau nanti kita adakan episode khusus nanti itu ada setidaknya ya, nanti saya akan memberikan 8 tips bagaimana ya memperbaiki mental anak yang mungkin karena pola asuhnya yang tidak tepat, lingkungan yang memang tidak tepat dan seterusnya, sehingga mempengaruhi mental anak-anak kita semuanya. Nah, tapi begini, maka nanti sebelum kita mencari solusi bagaimana mengatasi mental, memperbaiki mental buah hati kita harus tahu dulu Mbak Emel apa penyebabnya. Nah itu paling penting tuh, ya. Kenapa? Karena kita nanti akan memberikan arahan, memberikan cara, ya. Ibarat dokter akan memberikan resep, gitu ya, memberikan obat begitu. Tetapi kalau sang dokter ini tidak dapat informasi yang lengkap, gitu ya, atau kita sebagai ayah bunda tidak memiliki data yang cukup, apa penyebab insecure anak kita ini? Kurang pedenya karena apa? Gitu. Apakah karena pola asuh kita, ataukah mungkin ada lingkungan, atau mungkin bahkan teman-teman dan lain sebagainya? Nah ini kita harus tahu cari dulu. Nah masalahnya kalau misalkan ini terkait dengan pola asuh, ini berarti kan masalah di orang tuanya ini Pak. Betul Mbak Amel, tepat sekali. Nah maka nanti kita harus petakan dulu apa penyebabnya, karena nanti caranya berbeda. Nah begitu. Nah maka nanti mungkin beliau bisa menyampaikan gitu ya, informasi yang lengkap apa penyebabnya. Ini perlu sekali karena nanti resepnya itu bisa berbeda masing-masing anak begitu ya. Lihat kondisinya, lihat penyebabnya dan lain sebagainya. Maka kalau di BLC itu Mbak Amel ya, sebelum nanti anak mengikuti pembelajaran yang kita adakan, itu biasanya kita sharing dulu nih sama ayah bunda gitu ya. Apa ada kondisi khusus apa dengan buah hatinya begitu. Nah, itu Mbak Amel. Jadi kita cari tahu dulu itu yang pertama ya, penyebabnya apa begitu. Nah, kalau tadi Mbak Amel menyebutkan contohnya karena pola asuh yang tidak tepat tadi ya. Pola asuh yang tidak tepat. Bukan salah Mbak Amel ya, kurang tepat saja. Karena siapapun ayah bunda itu pengen memberikan yang terbaik. Betul. Betul Mbak Amel? Betul sekali. Hanya tidak tepat, kurang tepat. Maka ya diperbaiki, dibelajar lagi bagaimana bisa memiliki pola asuh yang tepat. Nah, maka diantaranya ini langkah pertama nih. Kalau kita sudah menyadari nih, oh ini pola asuh kami yang tidak tepat nih. Ya, kita komunikasikan dengan bahasa yang tepat sesuai dengan usia buah hati kita. Yang intinya kita jangan ragu untuk minta maaf dulu Mbak Ahmed. Kita jangan ragu untuk minta maaf dulu. Dengan tidak malu meminta maaf kepada anak dan mengakui kesalahan kita, secara alam bawah sadar itu anak akan lebih bisa menerima, memahami bahwa setiap manusia itu bisa melakukan kesalahan juga. Hal ini bisa membantu anak untuk lebih cepat gitu ya, memulihkan, menyembuhkan luka batinnya, luka hatinya. Ya, anak lebih memaklumi, lebih bisa menerima. Nah, dengan itu dia akan membuka perasaannya, alam bawah sadarnya untuk bangkit lagi. Oke, itu salah satunya. Salah satunya itu berarti satu, ya. Sebagai orang tua ini jangan malu, jangan enggan untuk meminta maaf ketika salah, seperti itu ya Pak ya intinya ya. Betul gitu ya. Itu salah satunya. Salah satunya seperti itu. Kita sudah ada yang bertanya juga via voice note, kita putar dulu untuk Pak Thohir yang ada di Pati yang sudah bergabung ya. Selamat pagi Pas FM Padi, juga selamat pagi Bapak Juri, selamat juga pagi Pak Mbak Amel di studio. Tentang materi ini, pembahasan hal ini, saya Pak Thohir Padi ini
meminta solusi tentang pembahasan hal ini, tentang kepercayaan anak, tingkat kemandiriannya. Ini bila anak sudah dianggap mandiri atau sudah dapat dipercaya untuk mengetahui sebagai orang tua, anak itu bertanggung jawab sejauh mana orang tua memantau dan mengawasi dalam praktek-prakteknya si anak mengembangkan sebagai tugas-tugasnya sebagai anak, juga tanggung jawabnya. Yang saya ingin tahu bagaimana kita mengawasi tingkat pertanggungjawaban anak kepada tugas-tugasnya, dan kita sebagai orang tua supaya tahu tugas tanggung jawab anak yang sudah dijalankan. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Thohir yang ada di Pati. Ini yang bertanya terkait dengan anak yang sudah mandiri, yang sudah diberi tanggung jawab oleh orang tuanya. Nah, bagaimana caranya orang tua mengawasi apakah anak ini sudah benar-benar melakukan apa yang dilakukan seperti itu? Apakah sudah melakukan yang baik seperti itu ya, atau ya, tanggung jawabnya seperti apa untuk orang tuanya ini sudah sesuai atau belum seperti itu. Oke Pak Thohir, sabar dulu, kita jeda dulu. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, yang ingin bertanya juga kami masih menunggu untuk SMS ataupun WA-nya di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, dan Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di Buah Hatiku Mitra Pas, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan BLC, Brilliant Learning Center. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai mengembangkan potensi buah hati lebih percaya diri bersama dengan Bapak Komarudin Zuhri CPS, founder BLC Trainer Mitra Pas. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Sebelum jeda tadi sudah ada Pak Thohir di Pati yang bertanya terkait dengan tanggung jawab antara orang tua dengan anak. Ketika orang tua sudah memberikan tanggung jawab untuk anak-anaknya, nah bagaimana kemudian orang tua ini mengontrol apakah memang benar-benar anaknya sudah melakukan tanggung jawab itu, atau sudah lurus atau belok seperti itu ya Pak. Ini bagaimana caranya ini Pak? Oke. Baik, pertanyaan yang sangat menarik ini Mbak Amel ya. Dan kita doakan semoga buah hati kita, anak-anak kita, Allah berikan kekuatan, kemandirian, rasa percaya diri yang positif begitu ya. Yang pertama dari Pak Thohir Pati gitu ya, Ayah Thohir Pati, pertama syukuri dulu ya, kita bersyukur dulu karena memiliki putra-putri buah hati yang sudah punya kemandirian gitu ya. Apalagi rasa percaya dirinya cukup begitu ya. Ini sebuah modal yang sangat bagus untuk dia menjemput masa depannya lebih cemerlang begitu ya. Maka betul yang disampaikan, ditanyakan Ayah Thohir itu tadi, bahwasannya next berikutnya bagaimana nih kan begitu. Kita sudah memberikan tanggung jawab, kita sudah memberikan arahan gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa memahami, mengetahui tanggung jawab yang kita berikan, arahan yang kita berikan ini benar-benar menjadi dampak positif untuk mereka, anak-anak kita gitu ya. Nah, maka di sini diperlukan sebuah media komunikasi, sebuah pola
pendekatan terhadap anak begitu ya. Kalau bahasa saya itu kita bisa menciptakan hubungan yang sederhana. Kita ciptakan hubungan yang sederhana. Karena kan sebagian ayah bunda itu dalam berhubungan dengan putra-putrinya itu kan seperti apa ya? Atasan dan bawahan. Betul. Begitu ya. Perintah harus ditaati dan lain sebagainya. Ini sebuah hubungan yang sangat rumit sebenarnya, nggak mudah seperti itu. Nah, maka akhirnya apa dampaknya ini komunikasinya tidak lancar. Anak cenderung tidak terbuka begitu ya. Kalaupun anak ini ada awan prestasi, dia tidak berhasil, tidak memenuhi tanggung jawab diberikan orang tuanya, dan mudah-mudahan tidak terjadi ya. Anak cenderung berbohong, Mbak. Betul kan? Anak cenderung berbohong begitu. Kenapa? Karena ada hubungan orang tua dan anak yang tidak mudah begitu ya. Sehingga secara tanggung jawab dia harus menunjukkan hasilnya begitu, tetapi secara komunikasi anak tidak memiliki keberanian karena ada semacam ketakutan dalam tanda petik ya hubungan mereka begitu. Maka kita ciptakan hubungan yang sederhana. Seperti apa hubungan yang sederhana itu? Ya secair mungkin Mbak Amel ya, seperti hubungan antar teman, antar sahabat gitu ya. Maka sebenarnya ini juga sudah kita lakukan. Kalau mungkin Mbak Amel ingat ya, hatinya waktu masih kecil, kalau kita bicara sama mereka, halo anakku apa kabar? Itu sepertinya kita masuk ke dunianya. Ya, masuk ke dunianya gitu ya. Sehingga anak kita merespon begitu, respon gitu ya. Nah, sama ketika anak kita sudah dewasa, sudah punya tanggung jawab pun demikian. Supaya mereka mudah menyampaikan segala hal ya, termasuk hal-hal yang tidak diinginkan orang tua. Kenapa? Karena si anak ini menyadari kalau saya jujur walaupun ini tidak sesuai arahan, tidak seperti tanggung jawab yang berikan, tapi aku tahu ayah ini orangnya memahami dan nanti pasti aku akan dapatkan solusi yang lain. Dan justru malah si anak terpacu untuk laporan, terpacu untuk menyampaikan. Kenapa? Karena punya harapan mendapatkan tambahan arahan bagaimana dia berhasil yang kemarin tidak berhasil. Nah, maka hubungan yang sederhana ini sangat penting kita ciptakan ya. Kita posisikan sebagai teman, sebagai sahabat ya. Orang tua akan dengan mudah mengenali dunia anak, sehingga anak pun akan merasa nyaman berdekatan, sehingga lebih mudah ngobrol ya, lebih mudah ngatur hubungan ya dengan lingkungan anak-anak. Kalau mereka tidak terbuka dengan orang tua, maka kepada siapa lagi? Nah, yang paling kita khawatirkan itu begini Mbak Amel. Kalau mereka ada sesuatu nih yang itu tidak enak bagi dia mau cerita, nggak berani kepada ayah bunda, dia cerita ke orang lain. Nah ini kan bahaya. Padahal dia nalurinya itu pengen melepaskan ini nalurinya begitu. Tapi karena tidak ada hubungan yang sederhana, dia tidak berani, dia cerita ke orang lain. Nah, pertanyaannya gini Mbak Amel, ke orang lain ini feedbacknya apa? Nah, kalau positif alhamdulillah. Kalau negatif kalau ya susah negatif, nah, kita nggak bisa ngontrol, kita nggak bisa tahu gitu loh. Nah, disitulah maka salah satunya ya kita harus menciptakan hubungan yang sederhana dengan anak-anak kita. Betul. Demikian. Peran aktif dari orang tua ini yang sangat memang nantinya menentukan anak ini bagaimana ke depannya, seperti itu ya Pak ya. Betul. Ini sudah ada yang gabung juga yang bertanya, Cantik Hasanah yang bertanya di fanpage Radio Pas FM Pati. Anak kami pede sih kalau di depan kamera merekam sendiri. Nah, karena ini zamannya gadget ya Pak ya. Betul, iya. Nah, tapi kalau diberi kesempatan berbicara di depan umum atau sekedar berkenalan di forum itu masih malu. Betul. Padahal kalau video rekamannya diunggah kan banyak yang nonton. Dia tidak grogi. Memang beda ya atasi grogi untuk tampil langsung dengan yang tidak langsung. Nah, beliau pikir dia pede karena berani bikin video dan diunggah di
Ya. sosmed. Nah, solusinya bagaimana ini supaya pede ini, Pak? Oke, Ya. Mbak Cantik Hasanah, kita jeda dulu ya. Ya. Nanti Oke. jawabannya sabar dulu. Siap. Dan untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, kami masih menunggu di sesi yang terakhir nanti. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877. Atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Masih di program spesial Buah Hatiku, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan BLC, Brilliant Learning Center, Mitra Pas, yang pagi hari ini kita masih membahas mengenai mengembangkan potensi buah hati lebih percaya diri bersama dengan Bapak Kumarudin Zuhri CPS, founder dari BLC Trainer. Dan Mitra Pas, tadi sebelum jeda sudah ada Cantik Hasanah ya, Bunda Cantik Hasanah. Anaknya ini percaya diri kalau di depan kamera, tetapi ketika di depan umum atau di depan forum ini masih malu-malu. Padahal kalau di video kan banyak yang nonton. Ini memangnya beda ya. Dan bagaimana caranya untuk mengatasi grogi ini, Pak? Monggo. Ya, terima kasih Mbak Amel ya, Bunda Cantik Hasanah ya. Ya, memang berbicara tentang percaya diri, tampil ini di depan umum ini unik Mbak ya, unik sekali. Karena ketika kita bicara tentang percaya diri ini antara di belakang kamera, di depan kamera, sama di depan publik itu memang berbeda. Bahkan yang di depan publik kalau kita mengenal ada teman kita, sahabat kita yang ya kalau ngomong cas cis cus, bahkan kita bilang dia cerewet banget gitu ya. Itu bisa apa ya? Bisa Kicep ya? Bisa nggak ada suaranya kalau di depan panggung. Itu bertentangan dengan fakta dari kebiasaannya gitu ya. Beda. Nah, maka disinilah sebagai ayah bunda gitu ya, sebagai orang tua, kita harus terus belajar tuh di sini, Mbak Amel ya. Terus berarti sampai kapan? Ya sampai anak kita sudah nggak membutuhkan itu. Pertanyaannya kapan anak kita nggak membutuhkan kita? Terus kan? Nah, berarti terus. Termasuk bagaimana kita berupaya melatih anak kita ini tampil di depan umum. Ya, tipsnya ya memang untuk Bunda Cantik Hasanah ya melatih anak tampil di depan umum, Mbak Amel. Tipsnya gitu. Karena kan persoalannya kan grogi, malu di depan umum, di depan kamera no problem ya. Maka ya melatih. Nah, pertanyaannya gimana caranya melatih? Kan begitu gitu ya. Nah, ini nyambung lagi sama pertanyaan Ayah Harto di Kudus tadi gitu ya. Ada yang berbayar, ada yang nggak berbayar. Kalau berbayar ada kendala nih kan begitu. Betul. Nah, ini ada tips-tips dari saya yang mungkin bisa dipraktekkan setiap hari, setiap saat, murah gitu ya. Atau bahkan gratis. Caranya bagaimana? Kita mulai dari hal-hal yang kecil, Mbak Amel. Bagaimana itu, Pak? Ya, kita mulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya gitu ya, ketika di rumah ada tamu datang gitu ya. Biasanya anak-anak itu kan cenderung menghindar gitu ya, atau acuh dan lain sebagainya. Walaupun kita ada di rumah, coba kita menyengaja. Nah, tolong itu ada sahabat Bunda datang, tolong dibukakan pintu, dipersilahkan duduk dulu ya. Nanti Bunda akan keluar. Ini ada sebentar. Walaupun kita di rumah, gitu ya. Hal-hal kecil itu seperti itu. Nah, atau ketika kita mungkin bisa apa ya? Karena ada tadi sahabat kita datang, atau kalau kebetulan tidak bisa, belakangan baru datang, ya kita panggil anak kita. Halo anakku, ini ada sahabat Bunda nih, kenalkan nih, cok kenalan coba siapa nama kamu dan sebagainya. Jadi berikan motivasi, arahan, kesempatan untuk anak ini berani gitu ya, bertemu orang lain tuh hal-hal kecil seperti itu, Mbak Amel ya. Lalu mungkin ketika kita jalan-jalan, kita belanja, kita ke restoran, rumah makan, walaupun kita bisa banget untuk pesan menu mamanya, coba kita arahkan anak kita, coba nak panggilkan
Pelayannya. atau pesankan ini dan sebagainya. Hal-hal kecil seperti itu semakin sering semakin bagus. Kemarin ada momen yang bagus juga tuh saat 17 Agustus. Carikan job apa Mbak Amel? Lomba ya. Job lomba, betul. Nah, berikan semangat. Mungkin anak kita masih malu nih, maka disitulah tugas kita menyemangkan nih. Ya nak, nanti kamu ikut gitu ya. Gak penting kamu gak menang, gak apa-apa. Yang penting kamu ikut, nanti bunda akan di sebelah kamu atau di depan kamu. Nanti bunda akan nyemangati. Ayo anakku, ayo gitu. Jadi tenang saja gitu. Nanti ayah bunda senang kalau kamu ikut dan lain sebagainya. Jadi berikan kesempatan lebih banyak sengaja ya kepada buah hati kita untuk sering berkomunikasi, bertemu, berhadapan dengan orang lain. Nah, itu cara sederhananya, hal-hal kecil dulu seperti itu. Kalau nanti yang spesifik, kebutuhan jadi MC, tampil di depan panggung dan sebagainya, memang ini harus ada trainingnya khusus. Betul. Ini boleh nggak sih Pak untuk memberikan reward, misalkan katakanlah ketika anak diminta untuk memesankan minuman atau makanan ketika makan di luar seperti itu. Kalau misalkan coba kamu berani atau enggak nanti bunda atau ayah kasih sesuatu gitu, boleh atau tidak Pak? Ya boleh banget gitu ya. Itu nanti tips-tips yang lain. Makanya tadi next berikutnya banyak tipsnya. Sebenarnya setidaknya nanti kalau ada sesi berikutnya kita bahas khusus deh Mbak Amel ya. Siap. Cara meningkatkan percaya diri anak ini pasti ya. Ayah bunda yang tadi kan baru menyimak urgensinya saja gitu ya. Pasti penasaran ya untuk pastikan bagaimana betul sekali meningkatkan waktunya percaya diri. Nah, ini waktunya habis. Monggo Pak untuk closing statementnya di tema kita pagi hari ini, mengembangkan potensi buah hati lebih percaya diri. Monggo Pak Komar. Baik, terima kasih Mbak Amel ya sebagai closing statement di sini. Kita sebagai ayah bunda, saya hanya mengingatkan saja bahwa buah hati kita ini adalah titipan, anugerah dari Tuhan kita, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban kita untuk bagaimana kita bisa menunaikan tugas kita sebagai ayah bunda, sebagai orang tua yang baik atau belum. Nah, sebagai upaya kita nanti mampu menjawab itu, ada ikhtiar kita terus belajar, Mbak Amel. Kita terus belajar dengan penuh kesungguhan, kasih sayang demi buah hati kita. Jadi semangat belajar sebagai orang tua itu yang harus perlu kita tekankan. Dan kalaupun mungkin membutuhkan biaya, membutuhkan energi, investasi, ya memang harus kita siapkan Mbak Amel. Nah, disitulah tanggung jawab kita. Selanjutnya ya itu kita tawakal kepada Allah sambil kita terus berikhtiar, dan mudah-mudahan Allah melihat niat baik kita. Ya, terlepas tepat atau belum tepat cara kita mengasuh anak kita sudah punya ikhtiar kalau kita selalu ingin belajar. Nah, itu mungkin Mbak Amel. Betul sekali, dan jangan malu untuk belajar meskipun kita sudah berusia lanjut seperti itu. Betul, ya Pak ya. Betul, Oke, terima kasih Pak Komar untuk waktunya pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.